Apakah kamu percaya bahwa hanya satu orang manusia lahir sebagai anak yatim piatu di tengah padang pasir yang tandus, tanpa kekuasaan, tanpa harta, bahkan tidak bisa membaca, mampu mengubah nasib seluruh peradaban manusia? Seseorang yang bukan hanya menyampaikan wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga memimpin jutaan jiwa keluar dari kegelapan takhayul menuju cahaya iman, keadilan, dan kasih sayang. Dia bukan raja, bukan jenderal, namun namanya telah bergema lebih dari 1400 tahun dan masih mengguncang dunia hingga kini. Ini bukan sekadar kisah tentang sebuah agama. Ini adalah perjalanan luar biasa seorang manusia bernama Muhammad, nabi terakhir dan pendiri Islam, salah satu dari 3 agama besar dunia. Untuk memahami mengapa beliau disebut nabi dan apa yang menjadikan hidupnya sebagai simbol abadi, mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini dari tempat semuanya bermula, yaitu padang pasir Mekkah, abad ke-6. Muhammad lahir pada tahun 570 di kota Mekkah, sekarang berada di wilayah Arab Saudi. Pada masa itu, Mekkah bukan hanya pusat perdagangan paling ramai di Jazirah Arab, tetapi juga tempat yang dipenuhi ketidakadilan sosial, perpecahan suku, dan penyembahan berhala. Masyarakat menyembah ratusan dewa di Ka'bah, sebuah kuil suci yang terletak di pusat kota, yang kini menjadi tempat paling suci bagi umat Islam. Muhammad berasal dari keluarga Bani Hashim, salah satu cabang bangsawan dari suku Quraisy, namun hidupnya jauh dari kemewahan. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir. Ibunya wafat saat ia berusia 6 tahun. Sebagai anak yatim piatu, Muhammad diasuh oleh kakeknya, lalu oleh pamannya. Meski hidup dalam kekurangan dan kesulitan, Muhammad dikenal karena kejujuran, akhlak mulia, dan dapat dipercaya. Penduduk Mekkah memanggilnya Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Julukan itu bukan sekadar nama panggilan, melainkan pengakuan mendalam atas integritas pribadinya. Pada usia 25 tahun, beliau bekerja untuk seorang pengusaha wanita kaya bernama Khadijah yang usianya 15 tahun lebih tua dan sangat sukses. Berkat kepandaian, kerja keras, dan kejujurannya, Muhammad segera mendapat kepercayaan dan kekaguman dari Khadijah. Tak lama kemudian, mereka menikah dan hubungan mereka menjadi bukan hanya suami istri, tetapi sahabat sejati yang saling mendukung dalam setiap badai kehidupan. Khadijah menjadi pendukung terbesar dan sandaran kuat yang membantunya menjalankan misi besar di kemudian hari. Mereka memiliki 7 orang anak, namun hanya 4 putri yang hidup sampai dewasa. Salah satu yang paling dikenal adalah Fatimah, yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Namun, apa yang membuat seorang pria sederhana yang buta huruf dan hidup di tengah padang pasir menjadi nabi terbesar umat manusia? Jawabannya terletak pada malam penuh takdir saat beliau berusia 40 tahun. Muhammad adalah pribadi yang suka merenung dan bertafakur. Sering menyepi di Gua Hira, sebuah gua di gunung dekat Mekkah, untuk memikirkan ketidakadilan di masyarakat. Pada suatu malam di bulan Ramadan, muncul makhluk bercahaya terang, Malaikat Jibril. Malaikat itu berkata, "Iqra," artinya, "Bacalah." Muhammad ketakutan dan menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat mengulanginya 3 kali, lalu menyampaikan ayat pertama dalam Al-Quran. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajarkan apa yang tidak diketahuinya." Bayangkan, seorang pria buta huruf di tengah gurun, tiba-tiba dipilih untuk menyampaikan wahyu dari Tuhan. Betapa mengguncangnya peristiwa itu. Muhammad pulang dalam keadaan gemetar dan bingung, lalu menceritakan semua kepada Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan keyakinannya, Khadijah menenangkan beliau dan membawanya kepada sepupunya, seorang cendekiawan yang membenarkan bahwa Muhammad telah dipilih menjadi utusan Allah, seperti Musa dan Isa sebelumnya. Sejak saat itu, hidupnya berubah total.
Muhammad mulai menyampaikan pesan Allah, iman kepada satu Tuhan, dan ajakan hidup adil serta penuh kasih sayang. Beliau bukan nabi dalam pengertian meramal masa depan, melainkan sebagai penyampai pesan ilahi yang membimbing umat manusia. Wahyu-wahyu itu dicatat dalam Al-Quran, kitab suci Islam, dan hadis, yakni ucapan serta perbuatannya yang direkam para sahabat. Pesan pertama, Tauhid mutlak. Muhammad menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, pencipta alam semesta. Beliau menyerukan untuk meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah. Pada masa itu, ini bukan hanya kejutan teologis, tetapi juga revolusi budaya. Karena Ka'bah saat itu adalah pusat ziarah politeis dan sumber pendapatan utama kota Mekkah. Wahyu ini langsung menantang kekuasaan elit suku Quraisy yang memanfaatkan agama untuk menindas rakyat. Pesan kedua, keadilan sosial dan kasih sayang. Muhammad menyaksikan masyarakat yang sangat tidak adil. Kaum miskin diabaikan, anak yatim dilupakan, perempuan direndahkan. Beliau menegaskan bahwa di hadapan Allah, semua manusia sama, tanpa membedakan kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, atas atau bawah. Beliau mewajibkan zakat, melarang riba dan mendorong sikap kasih kepada sesama. Ajaran ini mengguncang tatanan sosial dan memberi harapan baru bagi jutaan yang tertindas. Pesan ketiga, hari penghakiman dan kehidupan setelah mati. Muhammad menyampaikan bahwa akan datang hari di mana semua orang diadili berdasarkan perbuatannya. Orang baik akan masuk surga, tempat yang indah penuh taman hijau, sungai mengalir, dan kedamaian abadi. Orang jahat akan masuk neraka. Gambaran hidup tentang surga menjadi sumber motivasi kuat bagi umat Islam. Dari sinilah warna hijau yang melambangkan surga menjadi warna dominan banyak bendera negara-negara Islam. Meski inti kenabiannya adalah menyampaikan kehendak Allah, Muhammad juga menyampaikan ramalan yang mengejutkan. Beliau mengatakan bahwa Islam akan menyebar keluar Jazirah Arab. Dan benar saja, hanya dalam 1 abad setelah wafatnya, Islam telah tersebar dari Spanyol hingga India. Beliau juga meramalkan zaman di mana manusia tenggelam dalam materi dan melupakan nilai-nilai spiritual. Sesuatu yang banyak orang percaya sedang terjadi saat ini. Beliau juga menggambarkan tanda-tanda hari kiamat seperti peperangan, bencana alam, dan merosotnya iman. Hal yang luar biasa, Muhammad tidak memaksa Yahudi dan Kristen untuk meninggalkan agamanya. Beliau hanya mengajak mereka mengakui bahwa pesannya adalah kelanjutan kebenaran, bukti toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan berbeda. Namun jalan beliau tidak mudah. Saat mulai berdakwah di Mekkah, beliau mendapat perlawanan keras. Pemimpin Quraisy mencemooh, mengancam bahkan berencana membunuhnya. Pengikut beliau dianiaya secara brutal. Tahun 619, beliau kehilangan Khadijah dan pamannya. Dikenal sebagai tahun kesedihan dalam hidupnya. Namun beliau tidak menyerah. Tahun 622, beliau hijrah bersama para pengikutnya ke Yatsrib, yang kemudian dinamakan Madinah. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah. Di sana, beliau membangun komunitas Islam pertama, mendirikan dasar negara Islam. Dari Madinah, beliau memimpin berbagai strategi melindungi umat. Hingga akhirnya, tahun 630 kembali ke Mekkah tanpa pertumpahan darah dan menghancurkan berhala di Ka'bah, mengubahnya menjadi pusat penyembahan kepada Allah. Muhammad bukan hanya nabi, tetapi juga pembaru, negarawan dan pemimpin militer yang menyatukan Jazirah Arab di bawah panji Islam. Beliau menghapus diskriminasi ras, memberi hak waris kepada perempuan, menolak pernikahan paksa, dan mewariskan nilai-nilai, bukan hanya dalam agama, tetapi juga budaya, hukum, dan ilmu pengetahuan.
di mana Al-Quran dan hadis menjadi fondasi peradaban Islam di abad pertengahan. Namun Muhammad tetap sosok kontroversial. Sebagian pengkritik barat menyoroti peperangannya atau pernikahan poligami. Tapi umat Islam percaya beliau hanya berperang untuk membela diri dan menikahi banyak wanita untuk melindungi janda serta menjalin aliansi antar suku. Bagaimanapun cara Anda memandang beliau, tak ada yang bisa menyangkal pengaruh besar yang ditinggalkannya. Tahun 632, beliau wafat di Madinah. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Nabawi, salah satu dari 3 tempat tersuci bagi umat Islam hingga kini. Dari anak yatim piatu di tengah padang pasir Mekah, Muhammad melangkah keluar dari kegelapan kemiskinan, perpecahan dan takhayul menjadi simbol agung, seorang nabi, pemimpin umat dan pembaru yang mengubah arah sejarah dunia. Beliau tidak hanya meninggalkan Al-Quran atau membangun umat beriman, tetapi juga meninggalkan pesan abadi bahwa dengan iman, kasih dan keteguhan hati, manusia bisa menembus segala batas, bahkan batas antara manusia biasa dan utusan Tuhan. Hari ini, lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia masih menyebut namanya dalam setiap doa, meneladani tindakannya, dan terus menyampaikan pesan yang dulu beliau perjuangkan dengan seluruh jiwa raganya. Muhammad bukan hanya masa lalu. Beliau adalah masa kini, warisan hidup dan bukti bahwa satu orang yang hidup dalam kebenaran dan keadilan bisa mengubah dunia selamanya. Terima kasih telah menemani perjalanan penuh inspirasi ini. Jika kisah Nabi Muhammad membuatmu merenung, jangan ragu untuk membagikannya, dan mari bersama-sama menggali kisah tokoh-tokoh hebat lainnya dalam sejarah umat manusia.